Ya, ya. Sebenarnya bukan saya aja, ini juga mewakili orang-orang yang dulunya teman-teman saya yang di batch saya, teman-teman yang kena tipu juga ke Dubai. Ini untuk kalian nih, untuk agen-agen yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Semoga karma yang akan menghampiri kalian. Karena ini karma Baldo sangat kuat pada ya. Iya, iya. Nah, dulu awalnya itu waktu new normal kan susah banget pada cari kerja. Betul. Waktu new normal itu. Hari ini saya kedatangan tamu anak-anak muda dari PMI asal Bali yang bekerja di Kuwait. Ada Wahyu Darmawan, ada Kade Juni, Baik. Demara Podcast. Talk to friend. Ya, cocok. Sip. Kacau. Ngapain kesini yuk? Ke Kuwait yuk? Aduh. Mungkin mana orangnya? Kalau kita orang buang sial sih kita tuh cari uang sini mah. Uang. Sebagai PM kita cari uang. Alipis Pak. Alipis. Dijam gak yuk? Dijam gak ini? Kada dijam gak ini Wahyu nih? Di bidang kopi sebenarnya. Kopi. Kayak kopi nih. Pak, gimana ada pengalaman di kopi sebelumnya? Untuk pengalaman belum sih, dari nol start. Jadi Tiang ini dulu tuh sebenarnya nggak ada pengalaman di kopi, cuma kita Nyasar nih yuk. ya nyasar. Ya. Tapi astukara kita udah dikasih kerjaan di sini ya, mana ya? Nyasar membawa keberuntungan berarti ini. Iya. Iya, dinar. DINR, dinar. Sebenarnya kita ya seperti ngomongnya Pak D tadi itu nyasar. Nyasar Tapi membawa rezeki. Enak juga. Jadi serius Mas, serius. Nah, gini Pak D, sebelumnya mungkin saya sama Nyoman nih sebenarnya Nyoman apa Kade nih? Yang Kade ya? Kade kita Juni kan ya? best friend man, Nyoman forever. Oke, Nyoman Kade, oke lah. Ya. Jadi Pak D, jadi dulu kita sebenarnya apa dibilangnya kena tipu ya Man ya? Bukan kena tipu sih, tapi mereka bertanggung jawab gimana ya, cuma emang nasib kita emang kesini Pak D. Mungkin saya sama Nyoman perjalanannya hampir sama. Jadi kita dulunya Jangan sedih yuk. ya enggak. Ya, biasa aja yuk. Singling. Curhat Bapak. Kan curhat podcast. Podcast ya, oke. Jadi sebelumnya kita ambil negara Dubai ya Man ya. Ya. Dubai. Niatnya ke Dubai. Niatnya awalnya ke Dubai. Nyasarnya ke Kuwait. Belum jodoh. Belum jodoh. Iya. Ya, jadi Karena di Dubai banyak hotel ya. Salah satu destinasi wisata juga di GCC country. dan untuk di Middle East itu Dubai itu paling gampang dimasuki Betul. bagi para PMI. Ya. Dulu. Ya. Dan juga banyak agent yang tanda kutip tadi. Kan pada udah tahu kan banyak agent yang Agent gimana nih yuk? ya kalau di Bali agentnya itu kayak agent bodong lah Pak. Jadi tidak ada terdaftar atau tidak ada badan resminya. Tapi dia nge-share lowongan secara B2B. Jadi ada agen pusat yang share dan mereka rekrutmen. Nah, gitu. Jadi dia punya peluang kayak Ya. Sebenarnya bukan saya aja, ini juga mewakili orang-orang yang dulunya teman-teman saya yang di batch saya, teman-teman yang kena tipu juga ke Dubai. Ini untuk kalian nih, untuk agen-agen yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Semoga karma yang akan menghampiri kalian. Karena ini karma Baldo sangat kuat pada ya. Iya. Nah, dulu awalnya itu waktu new normal kan susah banget pada cari kerja. Betul. Waktu new normal itu. Tiang pun waktu itu resign dari tempat kerja. Karena nggak ngekos aja Tiang nggak bisa bayar Pak sebenarnya dulu. Sedang bayar kos. Waktu di Bali maksudnya. Waktu di Bali, Iya. Tiang kerja di hotel dulu. Beda jurusan sama jurusan Tiang sekarang. Tiang dulu ngambil jurusan net audit di Keren itu yuk. Net audit apa tuh? net audit di front office Pak. Pronopis. Iya, keren itu. Jadi kemarin itu karena karena background saya memenuhi kualifikasi dan saya ada satu hotel besar yang hiring saya. Iya. Nah,
sebenarnya udah nyaman pada kerja di hotel dulu, cuma karena corona jadi okupansi sepi. Ya. Akhirnya Tiang memutuskan untuk kembali ngubu celeng pada Tiang. Sempat ngumpul celeng. Sumpah pada Tiang ngubu celeng. Di kampung. Kuda ngumpul celeng waktu itu yuk. Bedik sih 20 pada. Oh 20. Bedik. Gede gak itu yuk. Tapi memang gitu kalau beternak itu kita dikuras waktu pada. Ya. Jadi untuk tunangan sing idang. Terus Jomblo guys. Pasti nggak diganggu gitu. Iya ngelarang itu tunangan. Kini gue bener ngelarang. Nyoman walek nyoman doang. Kita ngomong santai deh. Terus Tiang waktu itu memang nol memang pada. Nol banget. Tiang juga nyambilan nge-Grab dulu tapi nge-Grab kan di daerah kota. Tiang putuskan untuk balik ke kampung dan Tiang putuskan untuk beternak. Nah kemarin itu Tiang sampai minjam modal sama orang tua. Kebetulan ibu juga peternak dulu. Cuma karena ibu udah nggak bisa handle peternaknya itu Tiang disuruh handle. Bayangkan pada sarjana perhotelan D4 sebagai peternak. Kira-kira sing banjaran sing ngedekin. Tapi Wahyu gengsi gak? Enggak ya. Dia malah bangga. Tapi Karena apapun ini nih guys perlu ditiru nih mentalitinya guys. Pengalaman keras. Udah gengsi nah. Sing dari gengsi Sing apapun dari gengsi. karena nasib kalian itu tidak ada yang tahu dan terus sampai terjadi ragu kayak kopi gaji dinar man. Asing sombong bukannya. Cuma memang nasib itu nggak ada yang tahu. Oke kembali lagi kita ke kena tipu. Oke waktu itu memang Tiang nunggu sampai 8 bulanan. Ya. Tiang udah apply kapal pesiar juga waktu itu. Cuma paspor expired kemarin. Ya. Karena Tiang sebelumnya sempat ke Thailand itu kerja di hotel juga. Karena experience di Thailand jadi Sempat kerja di Thailand udah. ya tapi sebenarnya kayak gimana magang Pak deh. Oh, Magang. berapa bulan yuk? 6 bulan Pak deh. Ya lumayan untuk Ya. experience. Ya lumayan Pak deh. Lady boy-nya banyak Pak deh. Enggak cuma bercanda. Nah, makanya Tiang waktu itu dapat kerja di hotel. Oke. Jadinya karena paspor expired itu kan harusnya itu Tiang harus extend kan. Harus extend dan Tiang sambil nunggu di Dubai ini banyak rintangan sebenarnya Pak. Satu dari keuangan, kedua nggak punya kerjaan. Ya. Apalagi kemarin itu banyak ya ini mungkin banyak teman-teman yang pakai jalur visa visit di Dubai. Banyak kan visa visit. Nyaman kena juga ya kemarin ya. Jadi visanya ini bukan visa kerja ya? Bukan Pak. Jadi mereka ngiming-ngiming kayak gini Pak. Kalian dapat kerja tapi nggak di Bali. Dikirim dulu kalian ke Dubai, nanti di sana dicarikan kerja kayak walk-in modelnya Pak. Walk-in. Itu bahaya banget. Itu sebenarnya. agent itu yang melakukan. Ya agent Pak. Agent di Bali. Kita termasuk Terorganisir ya? orang yang beruntung lah. Iya. Terjerumus. Teman-teman ada yang seperti itu. Ada banyak. Teman kadek sama Udah ada yang masuk. Itu. Temen Tiang itu dua yang sekali dia. kena tipu lah modelnya. Iya. Karena ini yang Tiang dengar nih. Yang pertama dia udah nyetorin 35 juta. Termasuk Tiang nih. 30-an Tiang. Iya. Ya karena anu kan. Tiang 30-an. 30 juta nih, gengs. Bayangkan di usia muda kalian kehilangan 30 tuh bayangkan. Dia dikirim ke Dubai. Sampai di Dubai dia enggak dapat kerja. Ya. Otomatis kan balik kan. Iya. Bermasalah lagi. Udah rugi 30 juta terus bekal juga udah habis. Total udah 50, enggak dapat kerja. Yang ada lagi satu nggak berangkat sama sekali, tapi dia untung nggak berangkat Pak. Cuma jeleknya kan dia harus bermasalah sama agennya ini, harus ngembaliin uangnya kan. Agen yang di Bali ini bekerja sama agen di pusat kalau nggak salah di Bogor. Itu saya nggak mau sebut agennya, cuma ini untuk kalian harus waspada. Ya. Kalau kalian mau cari agen, yang pertama minimal harus terdaftar di BP2MI Pak. Harus berbadan hukum. Itu paling penting lah karena dari pengalaman kita dan juga yang nggak kalah pentingnya lagi cross check dengan teman-teman cross check yang sudah proof lah ya, yang proven ya, yang sudah terbukti. Cuma tapi ini kalau kita lihat di media sosialnya dia banyak punya follower dan udah banyak yang terbukti melalui jalur tersebut Pak. Cuma mungkin nasib kita. Saya sama teman saya itu sekitar 5 orang yang kena. Cuma agen saya ini mau bertanggung jawab mengirim saya ke Kuwait ini Pak. Akhirnya waktu itu Tiang ada dialihkan lah ya. Dialihkan itu karena Tiang ancam juga.
kita harus pintar sedikit. Wih, berani ngancam ya? Ngancam harus Pak. Karena dia kan agent nggak punya badan hukum Pak. Oke. Kita adalah gini Pak, apa namanya tuh skill dikit ngancem gitu. Gertak masih tak beleleng kan harus ngertak dia. Ya pasti nama apa Pak. Akhirnya Tiang dapat waktu itu di Aston mana ya? Di Hotel Aston walk interview Costa ini. Ini barengan nih. Aston, ya. Wahyu Barengan Tiang, barengan. sama Kadek nih. Tapi beda agent. Berangkat dari awal ya. Ya. Beda agent tapi berangkat bareng ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya waktu itu Tiang udah dapat kerja lagi pada di hotel dan ya udah bagus, udah maksudnya turis di Bali udah banyak datang. Jadi Tiang dapat kerja lagi di hotel bintang besar itu. Nah, dan kebetulan juga dia udah kerja 6 bulan, udah kerja 6 bulan. Udah kerja udah enak kan, jadi kalau di hotel kan dapat gaji pokok, dapat servis kan. Itu enak. Kalau di Bali itu udah Fasilitasnya cukup. nggak diragukan lah kalau di Fasilitas hotel. makan. Jangan saja. Sing cara jadi kandang ayam. Dan Karena yang lihat TikTok gue udah kandang ayam. kau Pak. Real. Kau cara Tak lu man. Yang penting gaji. Yang penting gajian tiap bulan ya. Ini gajian. Dinar. Tetap dinar. Oke, lanjut. Nah lanjut. Nah. Jadi pun mendekati bulan senyum nih, Pak. Iya. Full senyum. Full senyum. Ya kalau udah merasanya begini ya nggak ada yang percaya kalau susah. Pasti happy. 23 Pak deh. 3 hari menuju, detik-detik menuju. Nah, terus jadi Tiang jadinya waktu itu ngambil ke Kostap. Sebenarnya waktu itu Tiang nggak mau ngambil ke sini karena kalau hitung-hitung gaji Tiang kerja di Bali itu sama, hampir sama di sini. Kalau dihitung-hitung, cuma waktu itu mungkin inilah kesempatan kita ke Middle East gitu. Paling tidak untuk batu loncatan. Ya batu loncatan. Cari Meskipun pengalaman. beda jurusan kan, Iya. beda, tapi ini It's okay pengalaman lah. yang sangat berharga. Itu. Apalagi kopi pada ya. Ini beverage. Jadi mungkin kedepannya kita bisa buat usaha atau gimana itu. Yang penting kita jalani aja dulu. Daripada hari ini. jobless. Iya jobless. Ngenes saja. Udah jobless jomblo lagi. Aduh. Double J. Dulu. Jauh. Ngalih nih man. Quietly. Nah gitu. Akhirnya ketemulah Tiang ini satu agent di Jakarta. Oke. Beda agent. Tadinya dia B2B berarti. Ya, ya. Saling lempar, kita ketemu di Jakarta, barengan lah berangkat ke sini sama Nyoman Jun. Nah, Nyoman. Kadek Nyoman. Ketemu DJ aja Kadek Jun nih. Di ini apa di Bali? Di Jakarta. Di Jakarta ketemunya. Itu kandang ayam masih mana? Baru kenal di Jakarta gitu. Nama ayam sama-sama. Oke. Bayangkan kita tuh 3 hari man ya. Kita lihat di Jakarta tuh pada ya. Perjuangan kuat itu sangat berat sebenarnya. Aha. Kita tuh 3 hari, jadi ada satu kamar. Cuma beralasan gini, karpet. Ya, ya. Kayak cara pindang berarti. Cara pindang tidur. Ada yang ke Korea, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Taiwan. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Jadi Cara kumpul semua. Siapa yang menampung di sana yuk? ada agent di Jakarta. Oke. Nah, itu agent di Jakarta. Ya, Cuma ya karena mereka baik banget karena mereka juga tahu kondisi orang-orang apa namanya agen-agen yang diajak bekerja sama tuh main gini Bang. Oh, Boleh dibilang itu pusatnya Kak. Iya, ini. Berapa hari di sana yuk? Saya sih 3 hari kalau nggak 3 salah. hari. Tapi saya udah langsung cari penginapan, udah langsung kuat banget. Kuat ya. Kuat. Kabur ya? 3 hari di kemana sih, Pak? Iya, iya. Agak pedih awak, Dek. Cute. Dia udah awak plus Pak, Dek. Oke lah. Nah, itu. Masih utuh kok, tenang aja. Masih udah. Oke. Akhirnya kita ke sini dengan bermodalkan nekat pada waktu itu dia udah bilang sama tempat yang bekerja at least dia udah ngomong baik-baik sama mereka dan mereka juga mengerti mungkin nanti kedepannya kalau Tiang mau ke Bali lagi mungkin dia kerja di sana lagi gitu Bade. Cuma sekarang kita mumpung masih muda kan ya kita harus berpetualang dulu. Gak mau balik nih? Balik. Sementara belum? Sementara belum. Dia sudah ada rencana karena memang kalau kerja bukan di bidang yang kita suka itu agak sulit Betul. sebenarnya. Artinya sekarang ini Wahyu merasa belum sesuai dengan bidang yang ditekuni. Belum match. Belum match. Tapi network dapat ya? Iya, Pengalaman dapat ya? Pengalaman dapat dan ini juga bagus sih untuk usaha sebenarnya nanti ke depannya. Karena kopi Pak. Oke, oke. Apalagi di Beleng kan banyak ada kopi Pak ya. Iya, iya. Banyak ada kopi, apalagi di desa Tiang tuh penghasilan terbesar tuh kopi. Dari segi kopi di Indonesia dibilang kan juga ada yang terkenal lah dari Iya. Bahkan bener. Ini sekarang di sini
Jujur aja nih teman-teman, kalau di Kuwait itu bisnis yang paling bagus adalah kopi. Jadi kopi shop. Lagi menjamur kopi shop. Banyak di Middle East khususnya Pak De. Ya. Di Middle East yang tuh bahkan brand yang paling terkenal itu adalah brand dari Sumatera, karakter Sumatera. Iya. Kita juga jual namanya di perusahaan kita. Sumatera Coffee. Sumatera Kopi itu Pak De tahu ya. Hebat sekali itu Pak De. Sumatera sampai ke Kuwait. Bayangkan, mungkin ada di Nanti kita promokan Bali Coffee. pasti nanti pada investor. Restoran pada investor. Tapi kan ngekene kan. Kalau ada rezeki. Selapan. Itu Pak De. Ya. Terus nanti gimana nih rencananya kalau ke Bali ini? Yuk. Apa udah betah di sini nih? Tiang kalau rencana Tiang mau nyari apa namanya tuh mau lanjutin cita-cita Tiang. Karena Tiang ada cita-cita Yang masih terpendam. pendam. Apa itu yuk? Dari tapi data maksudnya enggak data pengalamannya harus diambil dari perwakilan Pak De. Karena Tiang kan seperti Bapak Tiang. Jadi Bapak Tiang dulu dia manajer hotel. Oh, oke. Dia harus capai level itu sebenarnya dulu. Cuma Tiang tetap nanti ngubuh celeng Pak De. Ngubuh celeng dadah. Karir tetap jalan, bisnis jalan Iya, juga. gitu. Wah, Meskipun ini kita nih. tidak jadi pegawai Karena udah kreatif negeri nih. kan, Ya. yang digaji, warnanya pensiun dapat gaji, itu kita harus Ngubuh celeng tetap jalan. Iya, bisnis tetap berjalan tapi Iya. karir tetap jalan kan gitu kan. Nanti kita juga kedepannya mau ada cita-cita juga mau yang pertama tuh membahagiakan keluarga sebenarnya. Wah, mulia sekali ini, luar biasa ini. Oke keren best. Ibu orang bahagia apa sih nggak ini? Yang cari cowok Dia udah punya. Itu kan balik kan tuh. Kayaknya bapak Cuman kadek apa nih kayak cita-cita dek? Ingin ya mulai ke Bali kapan rencananya? jalur jalan kan Pak. DJ jadi aku nih mereka. Mengalir saja ya. Kemana angin membawa? Ngalir mantan. Beli motor kan sih. Motor bapak kau. Pokoknya do the best every day ya. Setiap hari lakukan yang terbaik. Nah, Tetap pasti semangat nanti. lah intinya. Ya, semangat. Apapun kerjaan, apapun yang kita jalan harus tetap semangat. Kadang masih Berdoa orang juga, kan berdoa berdoa. Tadi berdoa man. Doa. Sing jangan mesti tuni tahan. Oh, Sebelum baik harus berdoa. Wajib itu kalau di Wajib, rantau. pasti. Ingat aja sesunan, sembahyang. Pasti itu. Tapi memang untuk kadek gimana nih kadek? Apa nih? Habis 2 tahun gimana nih? Nganten kayaknya Iya, keadaannya. kan dulu. Belum. Lihat aja. Persiapan. Persiapan Dia- mantan pucuk saja Pak. Kudu usia aja nih dek. 16 kayaknya Pak. Aish. Dia udah jadi cinta Seumur sebenarnya ini. sama Kuwait. Jadi cinta. Dua-dua Pak. Dua-dua masih jauh. Iya. Bapak udah umur Pak? Rahasiaan. Cina-cina 26 kan. Tapi memang untuk di Kuwait itu pada ya. Living cost di Kuwait emang bagus pada. Jadi beda kayak teman-teman kita yang kita dengar di Dubai, di Iya. Qatar. Lebih murah apa gimana dek? Lebih di sini? murah pada. Worth Menurut it di Wahyu. sini pada. Worth it ya. Worth it. Jadi ini untuk kalian para PMI yang mau ke Kuwait ini calon-calon PMI Kuwait sebenarnya ini. Ya, iya. Apalagi khususnya dari Bali. Nanti kalau kalian ke sini hubungi dulu Pak De karena beliau adalah ketua BBK. Yang kedua, kalau kalian dapat di Kuwait, oke, minimal gaji 250 aja mana ya? 200. Worth it. Udah. Long life chill. Enggak kandang ayam lagi. Enggak tenang aja. Enggak kandang ayam. Secara gue. Karena hitung-hitung Pak De kalau ini living cost di Kuwait paling enak nih. Dari pengalaman kita berdua, kita juga makannya ini patungan Pak De. Patungan. Patungan. Sarapan yuk. Berapa satu hari? Satu hari kurang lah 1 kedi mana ya? Kurang 1 kedi. Irit kita Pak. Irit kita Pak. Berdua apa satu? Berdua. Berdua kurang dari 1 kedi. Oke. Contohnya aja ayam nih Pak De. Ayam itu 2 bungkul mana? 2 bungkul udah 2 kedi. 2 kedi setengah lah. Terus setengah. Itu udah bisa 3 hari Pak De sebenarnya. Ya. Itu 3 hari. Terus kita kalau hitung-hitung per bulannya paling besar kita ngabisin 4 juta Pak De. 4 juta 3,5 lah. Itu udah boros banget. Dengan masak sendiri ya. Dengan masak sendiri. Iya. Belanja berapa deh? Iya. 4 juta include betul. Udah kadang-kadang makan di luar juga ya. Iya 4 juta include
Include kandang ayam juga. Kayak Cilinggut gitu. Oke. Apalagi yang memang di Kuwait ini untuk tourism memang belum maju, cuma ya untuk saving money itu bagus banget. Cocok ya. Cocok banget. Mana udah mengalami sendiri yang udah suhu. Ya, kalau yang saya tahu itu emang coast life di sini ringnya itu lebar. Ya. Ya, jadi kalau kita mau hemat itu sangat mungkin sekali bisa juga hemat karena banyak makanan-makanan yang disubsidi. Contoh kayak kubus. Kubus itu kita bisa dapatkan di sini yang harganya 50 pils. Tapi harga sesungguhnya sebenarnya bukan 50 pils, tapi itu sudah disubsidi oleh pemerintah di sini. Oh, berarti kubus itu disubsidi berarti? Iya, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kan disupport sama pemerintah. Luar biasa pemerintah di sini. Ya, kemudian kalau kita di sini mau hidup yang lebih wow, lebih mewah juga nggak ada batasnya juga. Ya, artinya itu tergantung kita. Tapi setidaknya ada pilihan. Mau yang murah, menengah, itu ringnya lebar sampai yang tinggi. Ya. Tapi di tempat lain belum tentu ada pilihan yang di bawah. Betul nggak? Iya. Ya, sekarang kembali kepada kalian. Mau nabung, silakan. Atau mau hidup foya-foya. Itulah ada dua pilihan di Kuwait. Iya. Tengah-tengahnya aja kan. Iya, apalagi orang-orang Bali nih kan udah kebiasaan di Bali, kebiasaan Hedon. hedon. Hidup hedonis ya. Kan cita-cita orang Bali tuh Enggak semua Enggak mungkin. semua kan. Cita-cita Pasti orang Bali tuh ada yang banyak bagus, yang saving money juga, pulang-pulang beli rumah, ya kan. tapi Pulang-pulang. iPhone pertama tuh Pak. Kalau setelah enggak bercanda betul. Mungkin. Mayoritas mana ya? Sekian Ya. 13 atau 14 man? Pak. Memang lebih kos ini worth it banget. Emang waktu di Indo HP-nya apa ya? Udah sih. Sudah itu. Apple mencegut. Dan juga elektronik di sini kalau nggak salah dia murah banget Pak. Elektronik ya. Ya. Menurut Pak gimana Pak? Ya karena di sini banyak barang-barang, produk-produk yang tidak kena pajak. Bahkan juga Wahyu gajinya nggak kena potong kan? Nggak kena potong pajak. Di luar sana boleh gajinya besar, tapi mereka masih dipotong pajak. Di sini Astungkare tidak ada pajak. Bahkan Wahyu bayar listrik nggak? Bayar air nggak? Enggak, kita include semua mana. 65 KD kena ayam oke. Semua include. Pakai air sepuasnya ya? Sepuasnya. Pakai lampu sepuasnya ya? Misibak. Misibak. Sis makan. Mano. Tapi ya itu sih mbok lu itu. Ya guys, ya mungkin itu dulu perbincangan kita seputar tentang Kuwait. Ya, next time kita sambung ya dengan perbincangan yang lebih seru lagi sama Wahyu Darmawan. Ya, dan Kadek Juni. Siap. Iya. Semua Pak De. Ya, Sukses banget. sama-sama. Ya, Demara Podcast. Talk to friend. Ya, thank you.